Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tuqa wal wafa. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu dakwah Farid Banustandi, serta rekan-rekan saya yang saya hargai, sayangi, bahkan saya banggakan. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya Indra Margana akan mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang bertemakan tentang komunikasi dakwah, yang berfokus pembahasannya itu pada peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI. Peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI itu terjadi persilangan versi. Pertama versi polisi, kedua versi FPI. Pertama versi polisi menyebutkan bahwasannya ada 4 titik lokasi rekonstruksi kejadian. Pertama, di depan Hotel Novotel Karawang disebutkan bahwa Laskar FPI menghalangi serta merusak mobil polisi lalu kabur begitu saja. Kedua, di Jembatan Badami disebutkan Laskar FPI dan polisi saling tembak-menembak. Yang ketiga, di rest area kilometer 50 Tol Cikampek arah Jakarta Karawang disebutkan ada 2 Laskar FPI yang tewas tertembak, sedangkan 4 Laskar FPI lainnya yang satu mobil itu berhasil ditangkap polisi. Yang keempat, di dalam perjalanan, tepatnya di kilometer 51 menuju kilometer 52, Laskar FPI disebutkan berusaha merebut senjata polisi, yang pada akhirnya polisi menembak ke-4 Laskar FPI tersebut. Itu versi polisi. Kedua, versi FPI disebutkan bahwasanya pada waktu itu Laskar FPI berusaha mengawal dan mengantar Imam Habib Rizik Syihab untuk menghadiri pengajian internal keluarganya di Megamendung. Namun di tengah-tengah perjalanan Laskar FPI ini menyadari ada 3 mobil penguntit atau ada 3 mobil yang mengikutinya. Maka dari itu, karena mengingat kasus persekusi dan kriminalisasi ulama yang kian meningkat, mereka mengambil tindakan pencegahan untuk menjauhkan 3 mobil yang mengikuti tadi dari mobil Imam Habib Rizik ke rute lain yang keluar dari Karawang Barat. Nah, pada waktu ini sesuai dengan apa yang ada dalam voice note, terjadi kegaduhan, kegentingan, jeritan, adanya pergesekan antara mobil FPI dengan mobil yang mengikuti tadi. Dan juga dapat dipastikan pada waktu ini menghilangnya Laskar FPI dan juga pembunuhan Laskar FPI. Selanjutnya kita akan mempelajari profil berdirinya FPI. FPI didirikan pada tanggal 17 Agustus 1998 bertepatan dengan Rabiul Tsani 24 1419 Hijriah di Pondok Pesantren Al-Um, Kampung Utan, Ciputat, Jakarta Selatan. Tokoh yang mempelopori berdirinya FPI ini ialah Habib Muhammad Rizik Syihab beserta para habaib, ulama, dai, mubalik, aktivis muslim lainnya. Berikut latar pendirian FPI. Ketika FPI didirikan ternyata mempunyai latar sosiopolitik yang setidaknya dapat kami rangkum dalam 3 poin. Yang pertama ialah pelanggaran HAM yang diduga adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak berwenang. Yang kedua, menjaga harkat dan martabat Islam yang disinyalir karena Islam dilecehkan dan direndahkan, maka timbullah rasa untuk menjaga harkat dan martabat Islam. Yang ketiga ialah menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar karena ada kewajiban setiap muslim untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya ialah visi dan misi FPI. Setidaknya ada 3 visi dan misi FPI yang dapat kami paparkan dari hasil penelitian kami. Yang pertama ialah menolong agama Allah yang disinyalir dari Quran surah Shaf ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah. Maka nama FPI Front Pembela Islam ini merupakan implementasi dari firman Allah Quran surah Shaf ayat 12 tersebut. Yang kedua, menjadi umat terbaik. Apa sih ciri umat terbaik tersebut? Ialah
3. Amar ma'ruf nahi munkar. Terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah tukhrijat linnas wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi umat terbaik itu ialah orang-orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Selanjutnya ialah pedoman FPI. Setiap orang yang berada dalam organisasi FPI itu mempunyai pedoman. Yang pertama, Allah sebagai tujuan. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan berdasarkan Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai imam. Yang keempat, jihad sebagai jalan. Yang kelima, syahid sebagai cita-cita. Iskariman atau mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Kemudian ada prinsip perjuangan FPI. Pertama, niat ikhlas. Yang kedua, dimulai dari diri sendiri. Yang ketiga, kebenaran harus ditegakkan berdasarkan pemahaman ayat Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Sesungguhnya kebenaran itu akan datang dan yang batil itu pasti akan lenyap. Yang keempat, siap mengorbankan harta dan nyawa. Yang kelima, mujahid di atas para musuhnya yang didasarkan pada Quran surah An-Nisa ayat 104. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun wa tarjuna minallahi la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Yang didasarkan pada ayat tersebut bahwasanya ketika kita memperjuangkan kebenaran, kita akan mengalami kecapean, tetapi kecapean itu akan berbuah pahala. Mereka pun sama, orang yang mempertahankan kebatilan akan merasakan kecapean, tetapi yang mereka peroleh hanyalah dosa semata. Berikutnya ialah komunikasi dakwah FPI yang merupakan pokok pembahasan grup kelompok kami. Setidaknya gerakan FPI itu terbagi menjadi dua wilayah. Yang pertama amar ma'ruf, yang kedua nahi munkar. Amar ma'ruf ini didasarkan pada Quran surah An-Nahl ayat 125. Tata caranya yaitu ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Pertama, hikmah dengan ilmu dan amal. Yang kedua, dengan penyampaian yang baik, mau'izah hasanah. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan atau menjadilah dengan berdialog atau berdiskusi dengan cara yang terbaik. Yang kedua ialah nahi munkar. Berdasarkan dalam hadis riwayat Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Di sana hadis tersebut menjelaskan tata cara apabila kita melihat suatu kemungkaran. Yang pertama dengan kekuasaan atau dengan tangan apabila kita mampu, dan apabila kita tidak mampu menggunakan lisan kita dengan perkataan yang baik. Dan apabila kita tidak mampu dengan hal tersebut, kita melakukannya dengan hati, dengan menunjukkan sikap tegas menolak segala perbuatan mungkar yang ada. Berikut yang telah kami paparkan dalam penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kelompok kami dari pemaparan khususnya dari saya dan juga isi dari kelompok kami, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.